Halo, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku, Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, udah hampir seminggu kayaknya aku nggak upload videos karena memang lagi ribet, lagi sibuk. Lagi ada kesibukan, oke. Kali ini Regina bakal kasih kalian pick a file tentang seseorang yang mencintaimu tanpa kamu sadari, oke? Jadi ada yang suka nih sama kamu tapi diam-diam dan kamu tuh gak nyadar kalau orang itu suka gitu sama kamu, oke? Oke, kali ini seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada sepeda, file 1, file 2 ada troli, file ketiga ada handphone, oke? Seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up nanti ke timestamp yang Regina sudah sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you! Halo! Bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu filenya sepeda. Oke. Kita lihat siapa yang diam-diam nih. Wih. Oke, di sini ada Page of Cups. Ada di Chariot, terus ada Temperance, oke, ada Ace of Swords, ada Two of Cups, oke. Jadi orang ini nih sebenarnya udah siap banget buat kayak yang mengutarakan cintanya atau membagi cintanya nih, gitu tuh ya. Cuma orang ini tuh kayak lagi nunggu momen gitu loh. Tapi kalau misalnya udah mulai gerak nih dia cepet banget gitu loh. Kalau udah kamu ngasih sinyal sedikit aja dia langsung kayak gercep gitu langsung gitu. Dan dia tipikal orangnya stabil juga gitu. Jadi kamu tuh nggak perlu khawatir dia tuh kekanak-kanakan atau gimana. Tapi dia lebih kayak stabil gitu loh. Shadow dan kebaikannya itu seimbang. Dia bisa neken semuanya. Dia bisa, bukan neken sih, maksudnya dia bisa ngimbangin itu gitu tuh. Dia sadar kalau there's no light without dark. Jadi tipikal orang yang ngerti gitu loh. Terus di sini Temperance juga kan, ada Temperance nih. Identik sama gini. Dia juga orangnya suka petualang gitu loh. Jadi mungkin aja kamu bakal ngeliat dia tuh sering jalan-jalan, sering traveling kemana gitu. Jadi nggak bisa tuh cuma ada kayak bosen banget di satu tempat gitu. Kayak misalnya hari ini dia minggu ini di rumah, terus biasanya besok-besoknya ada di mana kayak gitu. Dan ini juga identik banget sama sepeda tadi. Dia juga suka naik sepeda nih orangnya gitu ya. Terus dia juga punya pikiran yang luar biasa pinter. Tajam ya gitu tuh, kritis banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang atau termasuk kamu tuh masuk dalam analisa dia sebelumnya, kamu udah di screening dulu gitu loh sama otaknya gitu, dan ternyata ini yang saya cari kayak gitu, karena dia ngerasa kalau kamu tuh soulmate-nya dia. Cuma kayak kalau misalnya orang ini sekarang belum ada nih, belum ngutarain di depan kamu kayak gitu, karena memang orang itu lagi nyari momen dulu. Tadi kan orangnya nih sangat-sangat kritis ya, orangnya tuh sangat banget banyak strateginya gitu loh. Jadi kayak yang jangan dulu deh, nanti dulu, kayaknya waktunya belum tepat atau gimana kayak gitu, karena dia ngerasa kalau kamu tuh soulmate dia. Jadi kalaupun sadar dia datang dengan cepat, itu cepet banget, bukan cuma kayak datang saya suka sama kamu, enggak, tapi langsung kayak ya mau nikah, mau komitmen kayak gitu. Jadi dia bukan tipikal yang datang tuh cuma kayak ya saya suka sama kamu, jalan aja dulu atau gitu-gitu, enggak gitu. Dia langsung masuk ya ke intinya aja gitu, komitmen kayak gitu. Jadi orangnya lumayan, dia tuh orangnya sebenarnya punya cinta untuk dibagi, tapi kamu sendiri nggak sadar gitu ya. Sorry kalau misalnya ada noise ya, nggak sadar kayak gitu. Ataupun mungkin dirinya juga nggak terlalu nunjukin gitu loh, mungkin dianya pemalu atau gimana kayak gitu ya. Sorry ya ada noise. Tapi kalian nggak perlu khawatir, orangnya suka banget, cinta banget gitu, malah udah ngerasa kalau kamu tuh pasangannya dia gitu. Terus di sini ada chemistry, ada heart to heart conversation. Oke. Dia ngerasa kalau chemistry di antara kamu dan dia itu ada kuat banget, magnetik banget. Jadi begitu ketemu kamu tuh udah langsung suka di pandangan pertama gitu. Jadi bukan yang gimana ya, bukan yang harus nunggu dulu gitu kayak beberapa hari baru nyadar iya kamu tuh baik ya gitu. Enggak, dia
dari awal juga udah kayak pengen deketin kayak gitu. Jadi dia tuh kayak pengen pengen kayak ada waktu dimana dia bisa kayak yang bisa ngomong gitu loh, bisa ngomong sama kamu dari hati ke hati. Sorry ya ada noise-nya. Aduh, setiap rekam nih pasti ada aja yang kayak gitu. Oke, di sini ada key to prayer is to forget what I think I need. Jadi dia tuh kan sering banget doain kamu nih gitu tuh, tapi dia nggak nggak muluk-muluk, maksudnya nggak yang wah ketika doa tuh harus Tuhan harus dia kabulin sekarang gitu gini 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 karena saya butuh dia kayak gitu gini 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 enggak. Dia karena dia paham tadi kan, paham shadow dan paham apa ya, paham kejelekannya dia gitu, paham kekurangannya dia dan paham juga kelebihannya dia. Jadi dia yang kayak yang oke, gitu tuh, kalau saya udah minta dilupain dulu aja kayak gitu. Jadi dia tuh walaupun sebenarnya dia nggak tahu konsep law of attractions ya, nggak tahu hukum tarik menarik, tapi dia tuh udah nerapin itu gitu tuh, walaupun dia nggak paham, maksudnya nggak paham namanya, tapi dia tuh udah gunain itu terus-terusan gitu, sering banget gitu kan. Kalau misalnya kita pakai LOA kan dia harus kayak doa, setelah itu udah diserahkan gitu loh, jangan terlalu fokus banget ngeliat lagi, dilihat lagi, ngeliat lagi, harus dilupain dulu kan gitu tuh. Kadang-kadang ketika lupa baru didatangkan gitu. Jadi dia tuh lagi doa terus gitu dilupain, biar nanti datang gitu momennya, waktunya kayak gitu ya. Jadi dia membiarkan gitu universe itu nge-guiding dia untuk nemuin waktu yang pas. Kalaupun sarannya waktu yang pas ya itu langsung nikah gitu loh. Nikahnya juga udah bener-bener Tuhan tuh udah ini loh buat kamu gitu, bukan dia yang pilih asal yang ngoyo banget gitu loh, oh, tanggal sekian nih gitu, enggak. Tapi dikasih kayak tanda-tandanya gitu loh, banyak gitu. Di sini ada dating, oke. Dia pengen ngajak kamu dating, jelas gitu. Dia pengen banget ngajak kamu dating. Terus study, oke, dia sedang mempelajari kamu. Jadi dia dari jauh tuh kayak, ataupun kalaupun deket nih orangnya ya gitu, tanpa kamu sadari tuh dia tuh kayak yang masih mempelajari. Oh kamu tuh kalau misalnya lagi chatting tuh begini ya, oh ya kamu tuh kalau lagi ketemu dia tuh kayak gini, oh kamu tuh cara kamu ngomong tuh begini, oh cara kamu ngutarain perasaan tuh kayak begini gitu, bahasa cinta kamu tuh kayak apa. Dia lagi mempelajari kamu tuh seperti itu kayak gitu. Terus untuk ciri-ciri sendiri di sini, kalau untuk laki-laki dia rambutnya agak gondrong, agak panjang, maksudnya agak panjang rambutnya. Kalau untuk untuk perempuan di sini rambutnya sangat panjang juga, sekitar di bawah pundak gitu. Terus ini untuk fitur wajahnya menurut aku tirus gitu, jadi nggak kotak tapi tirus gitu, tirus. Terus untuk kulit juga medium to fair. Untuk tinggi badan ini sebenarnya orangnya tingginya nggak jauh dari kamu sih gitu, orangnya juga kurus. Orangnya kurus, dia tingginya nggak jauh dari kamu, nggak jauh jomplang banget tingginya, enggak sih gitu. Kalau kalian perempuan berarti dia cuma kayak beda 10 cm paling sama kamu gitu, nggak jomplang banget sampai 20 cm gitu, enggak. Tapi kalau misalnya seandainya kamu laki-laki ya, cewek ini cuma berbanding 10 cm lebih pendek dari kamu gitu sih. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini. Ini untuk inisial ada T, ada E, ada U, ada M, ada Z, ada H, ada C. Oke, inisialnya ada H, T, E, U, M, Z, C. Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak di sini, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin ini bisa inisial kamu, nama panggilan atau apapun itu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Gitu, oke? Karena ini general reading.
Oke, aku kira cukup untuk file 1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Ada Kak Dika di situ. Kalaupun kalian mau pesen ke Kak Faye juga nggak apa-apa, bisa juga. Itu adminnya Tell Us Dude, itu bisa juga gitu ya. Karena sama-sama aja gitu. Oke, kira cukup. Sampai jumpa. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL2 yaitu troli. Mungkin aja orang ini suka banget belanja ya, gitu. Pasti ngajak kamu belanja deh. Pilihin ini dong, pilihin itu dong, gitu kayak gitu orangnya. Atau enggak memang kamu ketemu dia tuh di tempat pusat perbelanjaan kayak gitu. Di sini ada the strength, ada seven of wands, oke, fire sign, king of cups, justice, dan king of pentacles. Orang ini sangat kuat luar dalam nih orang. Jadi kalau misal kamu butuh sandaran, butuh sandaran ini dia orangnya kuat luar dalam. Jadi inner outer tuh emang ready banget untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan kayak dia tuh sering, karena terlalu sering ya, bahkan terlalu sering untuk kayak uh, jadi sandaran. Jadi dia tuh kayak terdoktrin dirinya sendiri kalau oh jangan nangis ya gitu. Oh jangan terlihat terapu banget di depan orang kayak gitu. Dia seringnya kayak gitu sih gitu. Padahal memang dia tuh orangnya kuat banget gitu. Dia kalau misal lagi ada masalah tuh cuma butuh didengerin doang, bukan butuh dikasih solusi dan lain-lain, karena dia tahu banget solusinya kayak apa gitu. Cuma dia butuh orang untuk ini aja gitu, untuk dia curhatin gitu. Terus mungkin aja kamu bakal lebih sering denger dia curhat ya. Kalau misalnya ada lawan jenis yang sering banget curhat sama kamu, itu orang yang suka sama kamu sebenarnya gitu ya. Terus kayak gitu, di sini juga ada Seven of Wands, berarti dia tuh sebenarnya suka sama kamu, tapi ada ketakutan bahwa orang lain bakal ngejudge dia. Jadi mungkin aja orang-orang sekitar kamu, kalau misalnya dia tuh pikirnya kayak, kalau aku nembak dia, jangan-jangan orang di sekitarnya tuh malah kaget, nggak setuju kayak gitu. Dia takut kayak gitu. Jadi dia masih ada perasaan kalau orang-orang di sekitar kamu tuh against you, against him gitu. Maksudnya kayak yang lebih nyerang ke dia gitu tuh. Kayak gitu sih. Padahal dia orangnya penyayang, pakai banget, sensitif juga. Walaupun seandainya dia laki-laki, dia sensitif. Dia bisa ngerti perasaan orang. Dia tuh memperlakukan orang tuh sebagaimana dia pengen diperlakukan gitu. Jadi dia tuh nggak pernah namanya memperlakukan orang tuh dengan nggak baik atau dengan nggak adil tuh nggak pernah gitu. Karena dia orangnya adil banget, luar biasa gitu. Sensitif, penyayang. Terus kalau misalnya ada apa-apa tuh maunya tuh nge-spoil kamu kayak gitu. Jadi mungkin aja dia sering banget kayak traktir kamu, aku traktir yuk, misalnya ke mall dari gitu kan, jalan-jalan yuk, temenin aku beli ini, nanti aku jajanin gitu. Atau enggak mungkin di hari-hari spesial kamu dia kadang-kadang suka kasih kado, atau mungkin kadang-kadang suka bercanda-bercandain kayak minta traktiran dong, gini kayak gitu. Jadi sana kayak gitu sih. Terus udah gitu dia juga sebenarnya orangnya sangat-sangat royal, bijaksana banget, terus kayak yang nggak sombong gitu. Walaupun seandainya dia punya uang, dia nggak nunjukin kalau punya uang. Jadi kadang-kadang walaupun uangnya banyak, dia masih tetap aja kayak yang traktir gue dong gitu. Jadi kayak yang padahal dia punya banyak duit gitu loh, tapi dia kadang-kadang gitu, bukan pelit, bukan, tapi kayak cuma iseng aja gitu. Tapi ntar ujung-ujungnya ketika di tempat kedainya gitu misalnya gitu ya, dia yang ngeluarin duit bukan kamu gitu. Jadi dia orangnya yang kayak gitu, penyayang banget ini orang. Jadi kalau misalnya udah suka sama orang tuh bawaannya tuh kayak pengen menikah aja gitu. Kayak kalau udah suka sama orang tuh udah banyak skenario dalam otaknya, kalau oh nanti punya anak begini, oh nanti kalau ini begini begitu gitu. Jadi dia tuh tipikal yang hatinya dan material worldnya jalan gitu tuh. Jadi emosionalnya sama kebutuhan material atau kebutuhan secara 3D ya, mungkin sandang pangan papan itu dia terpenuhi gitu, kena gitu. Jadi kalau kamu seandainya jadian sama dia atau misalnya nikah sama dia juga udah pasti provide banget, udah pasti nggak kekurangan ya gitu, karena dia kayak Pentacles juga, pekerja keras gitu. Jadi dia tuh pengen ngelakuin yang terbaik buat kamu gitu, apapun itu, pengen bikin seneng lah gitu, orangnya kayak gitu.
Terus di sini ada worth waiting for. Di sini ada playful. Nah, ini aku udah baca ada playfulness di sini karena di sini ada strength identik sama Leo. Leo kan orangnya kayak yang playful banget ya. Kayak yang bercanda aja gitu, humor banget gitu loh kayak. Jadi kesannya tuh dia tuh ke kamu tuh udah kayak temen deket aja. Jadi kayak saling ngejek atau gimana ngeledek gitu padahal dia suka sama kamu kayak gitu. Dan ini Neo energy ini bubbly banget, jadi kayak yang apa ya, kayak kalau misalnya lagi bercanda tuh bener-bener kayak anak kecil gitu loh, jadi lucu aja gitu, ngakak bikin kamu ketawa lepas stres gitu. Dan orang ini juga ngerasa kalau misalnya seandainya kamu sekarang punya pacar ataupun sekarang kamu single pun gitu tuh, kamu tuh worth waiting for, kamu tuh pantas banget untuk dia tunggu kayak gitu. Jadi nggak masalah, mendingan daripada dia terjebak dengan orang lain yang nggak cocok sama dia atau apa ibaratnya asal pilih gitu ya. Jadi mendingan dia nunggu kamu gitu. Jadi dia nunggu divine timing. Ini hampir sama kayak PL1. PL1 juga dia nunggu divine timing, tapi cuma kayak mantau doang gitu, nggak terlalu deket banget. Tapi kalau yang ini aku ngeliatnya kayak temen deket banget gitu loh, deket banget kayak yang sering bercandaan, sering chatting, mungkin sering ajak aja jalan-jalan yuk gini. Jadi kayak lebih sering ketemu gitu loh sama orang ini gitu ya. Terus sorry ada noise ya. There is a stream of love supporting my dreams. Jadi dia ngerasa kalau misalnya seandainya suka sama kamu itu nih, jadi dia tuh udah kayak nemu, tiba-tiba dapet aha moment gitu loh ketika dia inget kamu nih, oh nanti mungkin aja ya kalau misalnya nikah sama dia begini kayak gitu. Terus tiba-tiba dia dapet aha moment tuh kayak yang mungkin ada angels number atau apa gitu, seolah-olah kayak universe itu memang nge-support banget gitu cita-citanya dia untuk bisa sama kamu kayak gitu. Jadi kayak yang, atau mungkin ya dia itu lagi mikirin kado gitu gini. Tiba-tiba dia pas di mall dia ngelihat ada toko kado di depan dia gitu misalnya gimana. Jadi kayak ada synchronicity tuh banyak banget gitu loh. Jadi ya dia yakin banget gitu. Cuma ya kamunya aja nggak sadar gitu kan. Karena memang si strength ini ada Leo ini jago banget acting. Dia jago banget kalau misalnya suka sama orang tuh nggak kelihatan gitu. Jadi jago banget lah actingnya. Gitu ya. Untuk ciri-ciri sendiri ini kalau misalnya dari kalau cowok ya, walaupun dia nggak berotot banget tapi dia sering olahraga gitu. Terus begitu untuk rambut, wajahnya tirus. Terus untuk rambut sendiri ini ada yang rapi, tapi ada juga yang ada poni gitu, aku rasa gitu, poni tapi di kepinggir atau ya gitulah pokoknya intinya. Kalau kalian tahu cowok berponi, cowok ada poninya tapi di pinggir gitu, ala-ala orang Korean mungkin gitu ya, yang gitulah pokoknya kalian bisa tahu gitu. Terus ada juga yang memang rapi tapi rambutnya tuh memang kebanyakan panjang gitu. Terus tambah lagi dia kulitnya medium to fair, ini kulitnya nggak coklat ya, kulitnya medium to fair, jadi kuning ke putih kayak gitu. Untuk perempuan juga sama seperti itu, dia cantik. Kalau dia laki-laki nih cowoknya ganteng banget gitu loh, pasti banyak yang suka. Kalau cewek dia cantik banget gitu. Tapi kalau menurut aku nih, orang kalau misalnya udah suka sama satu orang, dia bakal kejar banget orang itu. Jadi dia tuh nggak bakalan kayak nyerah sampai bener-bener dia tuh akhirnya nyadar kalau harus pilih orang lain gitu. Dia nggak yang kayak gitu. Dia udah tahu banget nih, udah tahu banget apa yang dia mau gitu tuh. Kalau udah suka sama satu udah gitu. Oke, untuk inisial di sini, ini ada S, ini ada A, sa, ini ada F, ini ada B, ini ada G, ada V. Oke, ini inisialnya S, A, V, F, B, G. Kalau misalnya nggak ada, mungkin di zodiaknya ada Leo, ini Aries, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Gitu ya. Ini zodiaknya. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Ini general reading gitu. Ambil aja yang resonates. Mungkin bisa pilih part lain ya. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box.
Untuk personal reading itu harganya Rp150.000 untuk dua pertanyaan ya, berupa voice note dan foto shuffle cardnya gitu, oke? Kalian bisa pesan ke Kak Dika di description box atau pesan ke Kak Faye juga nggak apa-apa. Itu adminnya Telas Dude ya, channel Telas Dude. Ataupun kalian cek aja komunitas postingan komunitas di YouTube ini. Di situ cari ada nomornya Kak Faye di situ ya, oke? Aku udah cukup, sampai jumpa. Bye. Halo, bagi kalian pilih file nomor 3 yaitu yang terakhir ada handphone. Ini orang mungkin bakal lebih sering menggunakan handphone ya untuk dekat sama kamu atau memantau kamu dari sosmed. Ya pokoknya intinya selalu pakai handphone, nggak langsung ya gitu. Ini tipikal-tipikal yang kayak gitu, diam-diam sekali. Di sini ada, sorry kalau ada noise. Di sini ada Eight of Wands, di sini ada Knight of Wands, di sini ada Page of Wands, Wands. Di sini ada Nine of Swords, di sini ada Nine of Cups. Oke. Jadi orang ini sangat-sangat fire sign. Menurut aku kuatnya di fire sign nih. Sun moon-nya kayaknya di fire sign. Dia tipikal orang yang kalau misalnya udah mengincar sesuatu tuh dia langsung kayak cepet banget. Dan kamu tuh merupakan salah satu harapan dia, salah satu cita-cita yang dia tunggu. Terus udah gitu dia juga kalau misalnya untuk kamu tuh mau berjuang apapun itu ya, apapun itu dia mau berjuang nih gitu. Terus dia juga sering banget doa ke Tuhan untuk kayak Tuhan tolong dipermudah apapun itu. Kamu tuh sering banget dia doain, kamu masuk ke dalam doanya sering. Dan dia tuh tipikal orang yang artistik, jadi mungkin aja dia suka nyanyi atau bisa main musik atau gimana. Dia lebih sering ngabisin waktu untuk sendiri, ngehealing dirinya sendiri dengan nyanyi atau dengan main musik itu tadi ya, ataupun ngelukis ataupun apapun itu whatsoever ya. Intinya dia artistik gitu. Dia bakat alaminya bagus banget gitu loh di bidang seninya. Cuma kadang-kadang orang ini juga rada-rada agak-agak sering stres gitu loh. Sering stres mungkin karena pekerjaannya banyak atau mungkin karena keluarga atau dan lain-lain kayak gitu ya. Urusan dia tuh banyak banget. Sampai akhirnya mungkin ya dia agak-agak ragu juga untuk maju ke arah kamu. Jadi dia lebih baik kayak ya udah dia toh kamunya juga belum sadar kalau misalnya dia tuh suka sama kamu kayak gitu. Jadi dia tuh kayak yang ya udah deh, selagi aku masih stres atau masih kayak yang di bawah tekanan begini ya mendingan ya udah dibiarin aja gitu tuh, kayak yang secret admirer kayak gitu. Karena dia juga kayak nyoba untuk kayak comfort banget sama dirinya sendiri dulu kayak gitu. Karena kalau dirinya sendiri aja, ini kan ada nine nih, ini ada Nine of Cups. Jadi setelah dia stres tuh dia nyoba untuk kayak yang nge-chill. Gimana caranya mungkin dia lebih self love-nya lebih lagi. Terus walaupun seandainya dia sendirian tuh nggak ngerasa jomblo gitu kan. Walaupun memang kadang-kadang kemana-mana sendiri gitu, tapi dia nggak terlalu mempermasalahkan itu. Karena apa? Dia yakin kalau misalnya segala sesuatu tentang cinta itu harus dimulai dari dirinya dulu. Kayak gitu. Kalau misal seandainya dia itu punya standar nih, standarnya ada di kamu gitu, apakah standar itu ada di dia juga gitu? Kalau misal seandainya kamu ternyata rajin, tapi dianya mager, terus dia nyoba untuk kayak ya udah deh, aku harus rajin gitu tuh karena aku mau dapetin dia. Kok bisa aku sampai malas-malasan untuk dapetin dia? Kayak gitu. Jadi itu dia tuh tipikal yang mau berubah untuk ke highest good gitu loh gitu. Jadi dia nggak nyalahin, maksudnya kayak nggak bilang ini aku dengan segala kekuranganku terus dia gak mau berubah. Itu nggak, bukan dia tipikal yang bukan kayak gitu tuh. Jadi ini aku gini tapi aku lagi berusaha kok untuk nggak begitu gitu. Jadi kayak yang benar-benar berproses loh hidupnya juga gitu sampai akhirnya dia bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Seperti itu sih orangnya. Terus di sini ada this could be the one, di situ ada free yourself. Oke, dia tuh kayaknya udah dikasih ini deh, kayaknya udah dikasih tanda-tanda kalau misalnya kamu tuh jodohnya dia kayak gitu ya. Terus coba kamu aja nggak nyadar gitu. Jadi dia aja yang punya planning karena dia udah banyak banget tanda-tandanya, sudah diberikan keyakinan juga dari Tuhan gitu ya. Kalau misalnya dia ini gitu kayaknya jodoh deh sama kamu karena banyak kecocokan, terus kayak segala sesuatunya overflowing. Cuma karena gampang aja gitu kalau mau ketemu kamu juga kayaknya gampang gitu tuh. Kalaupun seandainya mau intinya mencintai kamu tuh sangat mudah sih gitu tuh, kayak yang nggak dipersulit gitu loh. Jadi dia yakin kalau kamu tuh
jodohnya dia gitu tuh. Jadi dan dia juga kayak yang membebaskan kamu loh gitu, membebaskan kamu untuk ngapa-ngapain gitu kan. Mungkin aja kan sekarang kamu punya pacar, atau mungkin kamu kayak sekarang punya inceran selain dia gitu, dia nggak bebasin kamu aja gitu karena dia yakin kalau jodoh nggak akan kemana gitu loh, dia mikirnya kayak gitu. Jadi ngebebasin kamu, nggak ngekang kamu. Kalau kamu pengen, kamu lagi suka sama orang, cinta sama orang, ya it's okay gitu. Kalau kamu bahagia silakan gitu tuh, saya tetap mencintai kamu di sini gitu. Dia tipikal yang kayak gitu. Terus di sini ada my capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Oke. Jadi dia percaya banget loh, energi cinta dia itu frekuensinya udah nyampe ke kamu. Karena apa? Dia sering banget doa kan gitu. Mungkin aja kamu random kadang-kadang suka kepikir dia gitu ya. Walaupun kamu nggak tahu nih orangnya gitu, tapi kadang-kadang suka, ada nggak sih orang yang sering banget random kepikiran sama kamu gitu. Kok tiba-tiba inget itu ya gitu tuh. Nah itu tuh sebenarnya dia loh ya. Itu tadi ciri-cirinya kalau misalnya kamu suka random mikir satu orang nih tiba-tiba gitu tuh ya, orangnya kamu kenal gitu. Nah itu orangnya gitu tuh, itu yang bisa aku kasih untuk ciri-cirinya ya, untuk kodenya gitu. Jadi dia tuh orangnya suka banget pemaaf ya, dia tuh pemaaf. Makanya kenapa kamu dibebaskan mau ngapain itu, mau kamu perlakuan buruk pun ke dia, dia tetap cinta sama kamu tau gitu. Jadi walaupun kamu tuh kadang-kadang nggak ngeh kalau dia tuh suka sama kamu, tapi dia maafin loh gitu. Itu dia, kata kata dia, yang penting kamu bahagia, yang penting kamu happy gitu. Gini, powernya tuh justru ada di pemaafnya dia ini gitu. Makanya Tuhan tuh kayak selalu aja ngasih jalan buat dia gitu, ngasih jalan buat kayak, oh sekarang maju nih untuk chat gitu ya, ngechat gitu. Kalau misalnya, oh sekarang maju nih gitu, gini 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 gitu. Jadi kayak yang apa ya, tipe-tipe pemantau dari jauh gitu. Orang ini hampir sama kayak PL1 ya. Inisialnya ada S, ada C, ada F, ada V, ada U. Oke, inisialnya ada S, C, F, V, U. Ini inisial dia. Kalau misalnya nggak ada, mungkin jadi zodiak. Zodiaknya ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Ada nggak nih orang yang inisialnya ini tiba-tiba kepikiran sama di otak kamu gitu tuh? Nah itu orangnya suka juga sama kamu sebenarnya. Gitu. Ini inisialnya nih. Kalau nggak ada, mungkin ini inisial kamu ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini general reading, energinya banyak dan kecampur. Gitu. Oke. Tadi PL2 nggak pakai ini ya, aku lupa. Mungkin kurang beruntung PL2. Oke lah. Ada sign tuh, dia tuh banyak banget tandanya jor-joran dari Tuhan tuh. Kalau kamu tuh jodohnya dia. Tadi aku udah bilang. Euforia, kamu tuh salah satu sumber kebahagiaan dia. Jadi kalau misalnya kamu happy, dia juga happy. Gitu. Kamu sumber kebahagiaan terbesar, kamu cita-citanya dia juga yang diharapkan gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Itu ada personal reading harga Rp150.000 untuk 2 pertanyaan berupa voice note dan photo shuffle card. Oke, Kadika itu ada di description box. Kalau misalnya kalian pengen ke cafe juga nggak apa-apa, kalian tinggal cek postingan komunitas di channel ini. Setelah itu langsung di situ ada nomor WhatsAppnya Kak Faye, juga bisa juga pesan di situ. Oke, bilang aja personal reading Kak Regina gitu ya. Oke, sampai jumpa di reading Kak Regina selanjutnya. Bye.